Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat semuanya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marikah alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Baik, silakan jika berdoa anak-anak, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak, sebelum kita nanti melaksanakan pembelajaran akhlak kita, oke, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Baik, tujuan kita mempelajari materi akhlak kita yaitu tentang ikhlas, ya, akhlakul karimah ikhlas. Maka tujuan pembelajaran kita mempelajarinya adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan definisi ikhlas itu secara baik dan benar, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan manfaat mempelajari perilaku ikhlas, ya, sesuai dengan hadis yang hari ini nanti insya Allah akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, anak-anak dapat membenarkan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan dan menampilkan perilaku ikhlas sebagaimana implementasi pemahaman di dalam Al-Quran maupun hadis yang terkait. Baik, anak-anak, kalau melihat gambar di slide ini, kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar matahari. Ya, matahari itu seperti kalau Bapak contohkan filosofi ikhlas. Kenapa? Karena matahari itu selalu menyinari, ya, memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu makna ikhlas ya anak-anak, yang dapat kita contohkan, yang dapat kita filosofikan dari matahari yang senantiasa Allah berikan nikmatnya kepada kita. Baik, anak-anak, sebagaimana tujuan pembelajaran yang hari ini tadi sudah kita sampaikan, Bapak sampaikan. Baik, yang pertama anak-anak, kita akan mempelajari pengertian ikhlas. Baik, ikhlas secara bahasa artinya murni atau suci, ya. Sekali lagi anak-anak, ikhlas secara bahasa adalah murni dan suci. Boleh murni ataupun suci, karena sama ya. Karena ikhlas artinya secara istilah memurnikan tujuan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya, ya. Arti lain, Allah dijadikan tujuan satu-satunya dalam segala bentuk ketaatan. Baik, itu ya anak-anak, makna ikhlas artinya kita memurnikan tujuan dalam segala aktivitas kita dari segala hal-hal yang mengotorinya, karena tujuan kita mengharap ridhonya Allah. Baik, anak-anak sekalian, akhlakul karimah ikhlas pun diatur dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bayyinah yang insya Allah semuanya anak-anak sudah hafal, di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Baik, Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, padahal mereka hanyalah diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Perhatikan ya anak-anak, mukhlisin dengan ikhlas, yaitu mentaati Allah semata karena menjalankan agamanya, ya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Baik, anak-anak, ya, ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, ya, secara maknanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Baik, anak-anak, Bapak ingin berikan contoh kasus kepada kalian. Pernah satu kali Abu Umamah, sahabat Nabi SAW, pernah bertanya ketika bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika ada orang yang berperang untuk mendapatkan upah atau pujian, ya.
Apakah dia mendapatkan pahala? Kata Abu Umamah. Ya, Rasulullah menjawab, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Diulang 3 kali. Ia tidak mendapatkan apa-apa, ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dikerjakan murni karenanya dan mengharapkan wajahnya Allah. Illa biwajihah. Baik, anak-anak, hari ini Bapak menampilkan beberapa gambar ya sama kalian. Baik, sebelumnya Bapak ingin tampilkan dulu ini pohon ya, pohon yang berakar. Maka di sini kita bisa mengambil hikmah, ternyata hiduplah seperti akar, ikhlas memberikan segalanya meski kadang sang pohon tak pernah melihatnya. Itu keikhlasan luar biasa. Sebagaimana kopi dengan gula ya, gula itu nggak pernah dipandang ketika kopi itu dibuat. Kopi dibuat nggak enak, kurang manis, yang disalahkan siapa? Gulanya. Ya, ketika kopi enak, yang dipuji siapa? Kopinya. Maka hiduplah ikhlas sebagaimana apa yang Bapak contohkan kepada kalian. Baik, anak-anak silakan Bapak membuat satu metode yang namanya true or false. Ya, benar atau salah. Dari gambar di atas silakan nanti Bapak tunjuk salah satu. Kira-kira ini bentuk keikhlasan atau tidak? Silakan Mas Imam. Ya. Ya. Bentuk ikhlas apa enggak Mas Imam? Bentuk ikhlas. Bentuk ikhlas karena memberi makan tanpa diketahui oleh orang lain. baik, betul sekali ya. Memberi makan ya tanpa diketahui orang lain, itu salah satu bentuk keikhlasannya. Maka memberilah tanpa harus diketahui oleh orang lain, itu sangat baik. Tapi kalaupun memberikan harus dipandang orang lain, niatkan itu sebagai motivasi. Mudah-mudahan orang yang melihat dapat mencontoh apa yang kita kerjakan. Contohnya tokoh masyarakat ya, kalau mereka terkadang nggak mengeluarkan zakat kan jadi bahan pembicaraan ya, maka harus dikeluarkan, dilihat oleh masyarakat, nggak masalah. Baik, kalau berikutnya, kira-kira kalau memberi seperti gambar di atas, benar atau enggak Mas Mas Fauzan? Salah, Pak. Ya, salah karena niatnya ingin ditunjukkan dan ingin dipamerkan. ya, betul sekali. Ini contoh yang kurang baik ya akhlaknya, yaitu ingin berbuat sum'ah ataupun riya agar supaya orang lain melihat maupun mendengar pujian-pujian itu. Baik, contoh yang berikutnya, silahkan Mas Aska, benar atau enggak? Ikhlas termasuk enggak? Ikhlas ya, karena memberi, Masya Allah ya, kucing-kucing di jalanan ya, yang mungkin orang enggak melihat tapi luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, itu contoh daripada kalian yang bisa cek dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari ikhlas ada 5, yaitu mendapatkan pahala dari Allah, kemudian hati menjadi ringan dan lapang, yang ketiga dijauhkan dari rasa benci, iri, dengki dan sebagainya, kemudian yang keempat keimanan kepada Allah semakin bertambah, dan yang terakhir adalah dicintai oleh sesama manusia. Baik, itulah anak-anak pembelajaran ikhlas pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak absen kalian terlebih dahulu. Baik, ya. Baik, absen yang pertama ya, sekalian melihat tes kehadiran kalian. Oke. Absen yang pertama, Danan Sumbaga. Hadir. Baik. Absen yang berikutnya, Imam Sinatria. Hadir. Baik. Absen yang berikutnya, Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Absen yang terakhir, Muhammad Azka Nazimuddin. Hadir. Alhamdulillah hadir semua anak-anak. Semoga materi yang hari ini kita pelajari tentang ikhlas ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ikhlas termasuk akhlakul karimah yang sangat-sangat ditekankan dan sangat diperhatikan dalam Islam ini ya. Dengan kita berlaku ikhlas, Allah akan memberikan pahala. Dengan kita berlaku ikhlas, dijauhkan segala penyakit hati yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.